Selamat malam teman-teman, ketemu lagi dengan Samson sekalian. Lagi pada mainan ini. Ya biasa, daripada bengong, saya kasih mainan sedus ini terus dikeluarin, dikunyah-kunyah. Tapi jangan khawatir ya, nggak sampai dimakan kok. Cuma dikunyah-kunyah aja. Oke, di video malam hari ini saya ingin menanggapi sebuah komen dari sahabat Samson ya. Sebenarnya bukan cuma kali ini saja saya dikomeni demikian. Bukan komen yang buruk kok, tapi komen yang cukup membuat saya sebenarnya lebih bersemangat lagi ya. Bukan kali ini, tapi kemarin-kemarin juga ada yang komen begitu. Di Instagram, di Facebook juga ada yang komen begitu. Dulu sekali juga pernah. Nah, sekarang saya bahas lagi. Jadi salah seorang sahabat Samson mengemukakan pendapatnya dalam sebuah komen. Mbok sekali-sekali mereka itu diajak main ke pantai. Ya, diajak main ke pantai supaya bahagia. Oke, detailnya saya lupa, tapi intinya itu ya. Nah, jadi begini teman-teman, saya itu punya pandangan sendiri tentang dog happiness atau kebahagiaan seekor anjing ya. Saya itu punya cita-cita pengen punya mobil sendiri ya. Ya jelek-jelek lah, bekas-bekas gak apa-apa, yang penting sebuah mobil yang bisa saya pakai untuk membawa mereka semua. Kemana mas? Ya seperti yang teman-teman inginkan itu. Pengen ngajak mereka ke gunung, pengen ngajak mereka ke pantai, pengen ngajak mereka ke tempat-tempat yang asik gitu ya. Loh mas, kan sewa mobil bisa. Oke, beberapa kali kita coba. Untuk membawa Samson ke klinik saja kita sewa Grab itu nggak gampang carinya. Begitu drivernya tahu bahwa saya bawa seekor anjing, mereka nggak mau. Lah itu baru seekor teman-teman, kalau semuanya apa ya mau gitu ya kan. Oke, coba sewa mobil mas. Nah, oke, saya berpikir untuk sewa mobil. Sewa mobil, kita siapin semuanya, kita bawa mereka semua sama mainannya begini. Kita pokoknya persiapan lah, siap tempur untuk piknik gitu ya. Nah, terus kemudian saya berpikir lagi, apakah benar membahagiakan mereka itu hanya dengan bukan hanya dengan ya, apakah benar cara itu bisa membuat mereka bahagia gitu kan, membawa mereka ke tempat-tempat yang eksotis, membawa mereka ke tempat-tempat yang ya banyak sekali teman-teman bawa pikniknya anjing ya, piknik anjingnya. Saya enggak. Coba deh, teman-teman pernah lihat gak seorang tunawisma atau gelandangan di luar negeri yang hidup bersama anjingnya? Coba deh teman-teman perhatikan, apakah anjingnya diikat? Enggak kan? Tapi anjingnya tetap lengket dengan majikannya dimanapun dia berada. Betul? Dia tidak harus kemana-mana. Di mana majikannya ada, anjingnya juga akan mengikuti. Itu. Terus dulu di Semarang ada juga salah seorang tunawisma, saya tidak perlu sebutkan namanya, yang cukup terkenal karena dia punya anjing juga, punya anjing yang dibawa kemana-mana. Jadi seorang tunawisma ini punya hidup sendiri, kemana-mana bawa gerobak, dan dalam gerobaknya itu ada anjingnya. Tidurnya di dalam gerobak itu sama anjingnya ya. Apakah anjingnya diikat? Sekali lagi enggak teman-teman, anjingnya enggak diikat ya. Jadi ya kemana-mana ibu ini pergi, anjingnya ikut juga gitu. Apakah anjingnya stres? Enggak, anjingnya happy teman-teman, anjingnya sehat, anjingnya tumbuh sehat, anjingnya senang. Saya hanya bisa memberikan dua contoh, seorang tunawisma di Semarang dan seorang tunawisma yang ada, yang video-videonya mungkin juga teman-teman pernah lihat kan, musim dingin terus dia beristirahat dengan memeluk anjingnya gitu. Teman-teman pasti pernah lihat video yang serupa. Nah, di dua contoh ini saja saya bisa kasih tahu teman-teman bahwa kebahagiaan seekor anjing itu bukan di pantai, bukan berlarian bebas di pantai. Oke,
untuk melepaskan, untuk bersenang-senang dengan kita ya. Di pantai, wah asik sekali kalau saya bisa bersenang-senang, bisa berlari-larian bebas sama mereka di pantai, saya senang sekali. Tapi sekali lagi teman-teman, mereka tidak paham indahnya pantai. Mereka tidak paham indahnya gunung-gunung. Yang mereka tahu adalah mereka akan bahagia dimanapun tuannya berada dan mereka diizinkan berada di dekat tuannya. Ya, saya menganggap dog happiness atau kebahagiaan seekor anjing itu hanya berada di dekat kaki tuannya. Kemanapun tuannya melangkah, kemanapun tuannya pergi, dia sangat bahagia. Gitu. Ya, sekali lagi, anjing tidak paham pantainya pasirnya putih atau pasir hitam. Ya, anjing tidak memahami, wah indahnya sunset atau sunrise, tidak paham. Anjing tidak memahami, oh sejuknya berjalan-jalan di gunung. Ya, kalau refreshing mungkin kita yang refreshing. Melepaskan penat dengan melihat pantai yang indah, iya kita. Tapi anjing tidak. Sekali lagi, buat saya, kebahagiaan seekor anjing adalah ketika ia diizinkan untuk berbaring di dekat kaki tuannya, kemanapun, dimanapun tuannya berada. Gitu. Bukan berarti saya tidak ingin membawa mereka piknik kemana-mana. Yang pertama, kendaraannya nggak ada, kendaraannya susah. Dan di saat itu mungkin bisa saya lakukan, saya kembali berpikir, apakah iya dengan membawa mereka ke pantai itu akan membuat mereka happy? Belum tentu. Nah, teman-teman mungkin sering lihat film-film ya, yang anjingnya bisa berlarian bebas di pantai. Nah, itu di film. Nah, coba teman-teman saya ajak membayangkan ya. Bayangin aja deh, mereka berlima saya bawa dalam sebuah mobil, kemudian saya lepas di pantai. Samson pasti akan scanning atau mencium lingkungan barunya, betul? Tidak mungkin akan diem saja, turun dari mobil akan diem, tidak mungkin. Mereka akan scanning, mereka akan kemana-mana. Samson dipanggil bisa, T-Rex dipanggil bisa, Genji mungkin dipanggil bisa, tapi Feng bisa akan sangat meledakkan kehappyannya di lingkungan baru dengan berlarian ke sana ke sini. Ini baru Feng. Kebayang enggak jika Kimi yang berlari ke sana ke sini, kemudian di pantai ada seekor anjing lain atau kucing, sampai ke situ enggak? Sampai ke situ enggak? Bahkan dipanggil ketika mereka happy, ketika mereka berlarian dipanggil aja belum tentu noleh. Lah ini ditambah distraksi dengan hewan lain, dan teman-teman tahu sendiri Kimi itu tidak bisa menerima keberadaan anjing lain di luar kawanannya. Itu loh. Jadi banyak sekali hal-hal yang saya pikirkan sehingga akhirnya saya mengurungkan untuk bermain ke pantai. Saya mengurungkan untuk mengajak mereka bikin video outdoor. Nah, bikin video outdoor yang senang teman-teman, ya kan? Wah, Samson di hutan, wah Samson di gunung, wah Samson di pantai. Tapi teman-teman tidak pernah membayangkan betapa repotnya saya. Itu, saya sih repot tidak masalah. Tapi apakah lingkungan yang kami datangi itu tetap aman atau terancam dengan keberadaan salah satu anjing yang ada di tempat ini? Kimi itu nggak main-main teman-teman. Kimi itu nggak main-main. Sekali dia lihat anjing di luar lingkungannya, di luar packnya, dia akan samperin. Pasti itu. Nah, ini masih membayangkan loh ya. Mereka berlima saya lepas. Kimi tertarik pada salah satu objek, misalnya ada kucing atau ada anjing, didekati. Jika terjadi sesuatu, yang empat ini pasti merespon, wah kebayang enggak? Itu kan bisa diikat mas. Lah tadi katanya harus berlari-larian di pantai. Lah kalau saya ajak ke pantai diikat, lah buat apa? Lah mending mainan kunyah-kunyah, mainan bekas begini, tapi tetap happy. Paham maksud saya ya teman-teman ya? Ya mungkin video ini akan menimbulkan pro dan kontra. Cuma ya saya tetap pada pendirian saya bahwa kebahagiaan seekor anjing hanya ada mereka dapatkan, mereka rasakan ketika mereka diizinkan untuk
berada di dekat kaki tuannya dimanapun tuannya berada. Sebagai tambahan lagi, saya ingatkan, anjing tidak pernah bisa memahami indahnya pantai, kerennya view gunung, sunrise, sunset, dan sebagainya. Itu mungkin video ini bisa bisa jadi pertimbangan juga buat teman-teman yang mungkin punya anjing terus kok merasa sedih, wah anjingku enggak pernah tak ajak piknik gitu kan. Don't worry teman-teman, enggak usah khawatir. Di sekian banyak waktu yang teman-teman punya, di 24 jamnya teman-teman, mereka menuntut itu enggak banyak ya, enggak banyak. Berikan mereka 10 sampai 15 menit saja waktu yang berkualitas untuk bermain bersama mereka, itu sudah cukup. Dari 10 sampai 15 menit dari 24 jamnya teman-teman. Enggak banyak kan? Tapi banyak sekali teman-teman yang beralasan, aku capek pulang kerja enggak bisa gini-gini, sehingga anjingnya enggak pernah dipegang. No, 10 sampai 15 menit itu sama rokok saya ya habis sebatang rokok lah. Enggak lama kok, gitu loh. Ya teman-teman ya. Jadi untuk bikin anjing teman-teman happy enggak harus piknik. Tetapi luangkan waktu terbaikmu untuk mereka. Karena berada di dekat kakimu saja itu mereka sudah bangga, sudah senang sekali. Oke ya teman-teman ya. Gitu saja mungkin pandangan dari saya, pandangan dari Samson sekalian tentang dog happiness. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Loh. Berantakan. Ya kalau mereka bermain memang begini nih. Oke teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Samson sekalian love you all. Tuhan Yesus memberkati. Boleh mainan lagi, boleh kan? Boleh. Nah. Tuh, kok berhenti? Boleh loh. Ngek. Lu mainan apa yuk? Ya.